Jadi inilah yang menjadi cikal bakal bagi timnas Indonesia agar mereka bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan cuma untuk lolos ke level Asia, tapi harus bersaing di sana. Nah caranya yaitu fisiknya harus kuat, staminanya harus prima, cara bermainnya harus mengandalkan visi, tentu teknik permainan pun harus bagus ya. Coach Sintayong juga pernah mengkritik kenapa para pemain Indonesia gak bisa passing. Kemudian saya ingat banyak juga yang gak suka dengan pernyataan Coach Sintayong. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Ya namanya orang yang jujur, ya kan? Coach Sintayong ini jujur. Kalau yang memang passingnya gak bagus ya dia harus jelaskan nih passingnya pada gak benar nih. Ya tapi kan bukan berarti dia biarkan begitu aja. Dia juga akan mulai mengajarkan para pemain yang dia panggil ke skuad timnas Indonesia. Coba passingnya lebih benar lagi. Coba lihat dulu rekan yang lain sebelum memberikan passing. Nah saya bukan membuat konten ini untuk memuji setinggi langit Coach Sintayong, enggak. Tapi faktanya kan seperti itu. Tapi sebaliknya kita melihat bahwa timnas Indonesia U17 di pertandingan semalam, fisik dan staminanya tuh kendor di babak kedua. Nah itulah yang menjadi faktor utama bagi para pemain timnas Indonesia U17 sehingga di babak kedua di pertandingan semalam mereka tidak bisa bermain secara rapi. Gimana caranya mau bermain secara rapi ketika para pemain mulai kelelahan, sulit untuk berpikir di atas lapangan. Maka itu saya bingung apa yang sebetulnya dilakukan oleh tim pelatih dari timnas Indonesia U17 ketika menjalani pemusatan latihan di Jerman. Saya masih ingat ketika Coach Sintayong menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 dan juga senior, yang diutamakan adalah pertama-tama latihan fisik yang keras. Itu dulu supaya mereka kuat. Bukan cuma latihan fisik outdoor di atas lapangan latihan, enggak, tapi juga indoor di gym. Dan juga bukan memakai beban yang berat, tapi beban yang ringan tapi repetisinya banyak. Untuk apa? Supaya ototnya kuat. Tahu. Tapi yang pasti dijamin oleh Erick Thohir bahwa di kualifikasi kedua, atau putaran kedua di pra Piala Dunia Zona Asia, Nathan Cho, ya, Jai Itses dan Justin Hapner ini sudah bisa bermain. Artinya itu melawan Vietnam. Jadi tanggal 21 dan tanggal 26 ketika kita menjadi tuan rumah dan kita berangkat menuju Vietnam. Ya termasuk tentunya melawan Irak dan Filipina ketika mereka akan datang ke Indonesia. Nah, sekarang siapa pemain-pemain yang akan menyusul? Kan ada dua, ini rasa penasaran ini kan. Orang Indonesia melihat Arya Sinulinga, salah satu EXO juga sudah memberikan ada kisi-kisi di sini bahwa pemain itu berkisar di antara 23 sampai 27 tahun. Sebenarnya saya sudah bilang, ada beberapa DM ya, kemudian kolom komentar itu saya udah bilang bahwa ini antara 21 sampai 27 tahun. Dan tidak meleset, Arya bahkan 23 sampai 27 tahun. Bahkan Arya itu mengatakan, ya kalau bisa dilihat di sini, ini pemain yang matang. Berarti bukan 20 tahun, bukan 21 tahun, bukan 22 tahun. Mungkin di atas 23 tahun kalau bicara matang. Bahkan saya mengatakan ini 25, 26 atau 27 tahun. Nah, kita tidak boleh untuk bisa berbicara siapa itu. Saya juga tidak bisa untuk bisa mengatakan ini karena saya pikir bisa berubah. Ya. Erick yang lebih tahu bersama dengan STY tentunya ya, untuk kalau kita sudah mengatakan A bisa jadi B. Iya, tapi maksudnya kayak tidak ada, ini kayak misalnya gudang nih. Tidak ada produksi yang keluar dari sini ke sini, terus bagaimana bisa ini kita majukan ke gudang satunya gitu. Itu kan kalau secara profesional tolak aja, Mat. Nggak bisa ini. Gue dengan reputasi ini nggak bisa ngerjain sepak bola lu begitu. Tolak dari awal maksudnya dari awal. Iya, tapi kan kemudian kayak misalnya kayak kan pelatih sudah second hand, Mat. Betul, tapi kayak misalnya pelatih. Makanya saya bilang 2020, 2021 saya nggak mengkritisi memberi catatan. Tapi begitu AFF fail, karakternya nggak kelihatan, kita main ditekan oleh Vietnam, kan kita mulai bertanya boleh dong. Ya boleh, wajar. Artinya mempertanyakan per pertandingan kayak kenapa sih lawan Singapura 10 orang terus kemudian kita mundur ke belakang gitu-gitu kan. Dengan segala pikiran gue yang lebih ngejelimet kan. Iya, boleh. Kan? Banyak netizen saya yakin juga ketika beberapa match lah Sintayong kenapa milih pemain ini sih, harusnya si A nih gitu. Itu wajar banget gitu. Ya sama kayak kita marah-marah Ten Hag atau puji Ten Hag. Ini bukan nyalahin contohnya. Iya. Bukan nyalahin. Pemain bagus harusnya bagus gak buat semua pelatih? Bagus dong. 2019 apalagi hebat-hebatnya Osvaldo Hai dan Marinus Manewar. Bener gak? Walaupun kalah di final SEA Games waktu itu. Iya kan? Tapi kemudian hilang. Masuk STY hilang. Saya bukan menyalahin STY. Tapi kan harus ada environment, ada sistem yang dibangun. Kalau ini pemain bagus, pelatihnya siapapun harus bagus. Sekarang kita sudah masuk ke level Asia.
Memang timnas senior masih akan main ya tahun depan, jadi kita harapkan nanti bisa memberikan performa yang terbaik. Tapi timnas U20 ketika bermain di Piala Asia U20, mainnya gak buruk juga. Saya masih ingat timnas Indonesia U20 itu hanya kalah 1 kali lawan Irak di pertandingan pertama 0-2. Kemudian bisa menang lawan Syria dan juga menahan imbang Uzbekistan tuan rumah menjadi juara dari Piala Asia U20. Nah, kurang hebat apa lagi permainan dari timnas Indonesia? Artinya jelas sudah ada progres. Kenapa bisa ada progres? Karena fisik dan stamina dari para pemain sudah beda total. Nggak seperti dulu sebelum eranya Coach Sintayong, di mana kita lebih banyak melihat para pemain dari timnas Indonesia itu mengandalkan long ball passing dan juga crossing-crossing yang tinggi. Padahal akan lebih ideal bermain umpan-umpan pendek, pressing ketat, transisi cepat, karena para pemain Indonesia rata-rata punya kecepatan yang bisa diandalkan, dan juga kalau mau crossing jangan terlalu tinggi. Ya kalau bisa sedikit tinggi, karena itu akan lebih ideal bagi para pemain Indonesia. Nah itulah yang sekarang dilakukan oleh Coach Sintayong. Jadi gak seperti dulu, udah berubah nih permainan dari timnas Indonesia senior, U20 ketika saat itu dilatih oleh Coach Sintayong, dan juga tentunya U23. Ini sudah beda total. Ramalan media Vietnam, The Tau 247, soal masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia akan diulas oleh Okezone. Timnas Indonesia asuhan Sintayong saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melakoni 2 ajang penting, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 2024 mendatang. Di tengah persiapan itu, media asal Vietnam, The Tau 247 turut menyoroti persiapan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda telah memiliki persiapan yang cukup matang untuk melakoni 2 ajang tersebut. Tim Indonesia mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan final Piala Asia bersama pelatih Sintayong, tulis The Tau 247. Dalam pemberitaan yang sama, The Tau 247 juga menyoroti soal prestasi Sintayong di timnas Indonesia. Menurut media tersebut, Sintayong masih gagal menyumbangkan prestasi meski hanya di level Asia Tenggara sekalipun. Dirinya bahkan dinilai masih kalah jauh dibanding rekan senegaranya yang pernah melatih Vietnam, Park Hang-seo. Pelatih Sintayong memimpin timnas Indonesia sejak 2019 dengan kontrak berdurasi 4 tahun bersama PSSI. Meski digadang-gadang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level baru, ahli strategi Korea itu terus-menerus gagal. Ia juga belum meraih gelar apapun bersama tim Indonesia, tulis The Tau 247. Khususnya, selama berkiprah di Asia Tenggara, pelatih Sintayong tidak mampu mengalahkan rekan senegaranya Park Hang-seo sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan Vietnam, sambungnya. Akibat hal itu, masa depan Sintayong hingga saat ini masih belum diputuskan. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 akan menjadi penentu nasib pelatih berusia 53 tahun itu di Indonesia. Saat ini kontrak pelatih Sintayong dan PSSI berlaku hingga akhir Juni tahun 2024, saat berakhirnya babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Federasi Sepak Bola Indonesia belum melakukan tindakan apapun untuk memperpanjang kontrak jangka panjang dengan ahli strategi asal Korea tersebut, jelas The Tau 247. Menilik fakta yang ada, nasib Sintayong saat ini memang belum ditentukan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah berdiskusi dengan Sintayong soal masa depannya. Keduanya sepakat bahwa hasil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 menjadi pertimbangan utama yang menentukan masa depan Sintayong. Kendati demikian, sebagian besar pencinta sepak bola tanah air sepakat bahwa Sintayong layak untuk dipertahankan. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu telah menaikkan level timnas Indonesia ke tingkat Asia. Menarik untuk menantikan keputusan terkait masa depan Sintayong di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memberikan tanggapannya soal bakal melawan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara timnas Indonesia melawan Irak akan digelar di Stadion Internasional Basra, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Skuad timnas Indonesia sudah tiba di Irak pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, pukul 11 waktu setempat dan langsung menjalani latihan perdana. Timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan kompleks sekitar Stadion Internasional Basra.
Sintayong menilai melawan Irak adalah penting untuk mendapatkan 3 poin. Karena itu akan berpengaruh bagi langkah timnas Indonesia ke depannya. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, ujar Sintayong dilansir dari laman PSSI. Sintayong tidak mempermasalahkan ranking FIFA Irak yang lebih tinggi dari timnas Indonesia. Saat ini Irak ada di peringkat 68 dunia, sementara timnas Indonesia ada di peringkat 145 dunia. Pelatih asal Korea Selatan itu akan berusaha keras untuk membuat perlawanan melawan Irak. Tidak masalah nanti melawan Irak. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia, juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, kata Sintayong. Untuk melawan Irak, Sintayong memanggil 27 pemain. Akan tetapi 2 pemain tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia. Mereka adalah Andi Setio dan Yaakob Sayuri. Andi Setio diketahui tengah cedera, untuk Yaakob Sayuri melangsungkan pernikahan.